Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian, jumpa lagi bersama Ustadz dalam pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makna dari bersuci, ya, makna bersuci. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk berwudu dan air yang tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari makna bersuci. Ustadz harapkan setelah dari mempelajari bab ini, anak-anak sekalian dapat memahami wudu, kemudian memahami berwudu dan dapat mempraktekkan wudu. Baik, kita langsung saja ke pelajaran kita. Silakan sekalian buka bukunya di halaman 5 hingga halaman 11. Ya, perhatikan bukunya dan simak videonya. Kita langsung masuk ke pelajaran kita. Pertama, kita mempelajari makna bersuci. Nah, sekalian, sebelum kita sholat, kita harus bersuci. Ya, sebelum kita sholat, perhatikan di atas ini, sebelum sholat kita harus bersuci. Bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu. Ya, bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu. Ya. Kemudian pertanyaannya, mengapa harus berwudu sebelum sholat? Nah, sekalian, ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya ada di bawah sini ya. Yang pertama, kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, "Idza kunta ila shalat fasbigil wudu'a summastaqbilil qiblata fakabbir." Ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Nah, jadi kita mengikuti Nabi kita. Yang kedua adalah agar kita menghadap Allah dalam keadaan suci, ya. Agar kita menghadap Allah dalam keadaan suci, karena Allah suka orang yang bertaubat dan bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, seperti itu perkataan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa bersuci dapat kita lakukan dengan cara berwudu. Nah, jadi arti berwudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Jadi arti daripada berwudu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Nah, sekalian, hadas kecil itu misalnya kencing, kemudian kentut, tidur, memegang kemaluan, dan BAB atau buang air besar. Nah, kesemuanya itu adalah misal atau contoh daripada hadas kecil, ya. Nah, perhatikan baik-baik, disimak dan dibaca nanti sendiri ya di rumah supaya anak-anak sekalian dapat memahami makna daripada bersuci. Baik, Ustadz ringkas ya. Jadi sebelum sholat kita harus bersuci. Bagaimana caranya bersuci? Dengan cara yang sudah dicontohkan Nabi, yakni berwudu. Ya, nanti kita akan pelajari tata cara berwudunya.
Nah, wudhu ya, sudah anak-anak sekalian sudah paham ya. Kemudian hadas kecil misalnya ya, fungsi dari wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil ya. Kemudian hadas kecil itu misalnya kencing, kentut, tidur ya, memegang kemaluan dan BAB. Nah, jadi setelah anak-anak sekalian berwudu, kemudian terjadi hal-hal semacam ini seperti anak-anak sekalian kencing atau kentut, tidur, memegang kemaluan atau buang air besar, maka harus bersuci lagi dengan cara berwudu. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya, yakni tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang makna daripada bersuci. Ya. Kemudian bersuci itu dapat dilakukan dengan cara berwudu. Ya. Perhatikan tata caranya. Yang pertama, ya, adalah membaca bismillah dan mencuci atau membasuh kedua tangan 3 kali. Ya. Yang pertama apa, anak-anak? Membaca bismillah. Ustaz ulang ya. Membaca bismillah. Kemudian di dalam hati anak-anak berniat bahwa akan melakukan wudhu ya, dengan cara mencuci tangan. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berapa kali? 3 kali ya. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak sekalian, ya. Yang ketiga adalah membasuh muka, ya. Yang ketiga adalah membasuh muka. Jadi kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Ya, dari disinilah area atau daerah muka kita. Ya. Kemudian yang keempat, nah sekalian silakan diperhatikan. Yang keempat adalah kita membasuh kedua tangan hingga siku. Ya. Yang keempat adalah kita membasuh kedua tangan hingga siku. Ya. Tentunya tangan kanan dan tangan kiri ya. Tangan kanan dulu kita selesaikan sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri juga kita basuh sebanyak 3 kali. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, anak-anak sekalian, adalah mengusap kepala. Nah, kalau urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, kita membasuh, ya, kita basuh semuanya. Kalau yang kelima, maka kita mengusap kepala, ya. Kemudian airnya, anak-anak sekalian, kita harus matikan keran air kita supaya tidak mubazir pada saat kita mengusap kepala. Jadi, yang kelima adalah mengusap kepala, ya, diusap dari depan sampai ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, dan dilanjutkan dengan telinga, ya. Cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali saja. Kita ulangi. Yang kelima adalah kita membasuh kepala, kita mengusap kepala dari depan hingga belakang, kemudian kembali lagi ke depan, beserta mengusap telinga kita, kedua telinga kita. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah kita membasuh kaki hingga mata kaki. Ya, tentunya kita harus mendahulukan kaki kanan dulu, ya.
Setelah kaki kanan 3 kali kita basuh hingga kaki kiri, kemudian kita basuh lagi kaki kiri sebanyak 3 kali sampai di mata kaki. Hati-hati anak-anak, karena kebanyakan dari anak-anak sekalian ketika berwudu maka tumitnya itu tidak terkena air. Nah, ada ancaman dari Nabi kita bagi orang yang berwudu kemudian ada sebagian anggota wudunya yang tidak terkena air. Jadi, anak sekalian, berwudulah dengan benar. Ya, baik anak-anak. Kemudian yang ketujuh adalah kita berdoa. Ya, perhatikan doanya. Ya, ikuti Ustadz dan hafalkan, karena nanti Ustadz akan berikan tugas menghafal doa sebelum berwudu dan sesudah berwudu. Perhatikan. Asyhadu. Ya, perhatikan ya, yang barisan paling atas. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baik anak-anak, demikian doa kita. Saya anjurkan supaya anak-anak nanti menghafal sampai di waja'alni minal mutatahhirin juga sudah cukup ya. Sampai di waja'alni minal mutatahhirin sudah cukup. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, cukup sampai situ ya, bisa ya. Nah, setelah kita berwudu dengan tata cara demikian ya, dari mencuci tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, membasuh muka, mencuci kedua tangan hingga siku, mengusap kepala dan telinga, dan mencuci kaki serta berdoa, ya. Kita berdoa, maka kita sudah melakukan wudu yang sempurna. Nah, dan ini adalah arti daripada doa kita. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang banyak bertaubat kepadamu, dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bersuci. Demikian anak-anak yang Ustadz sayangi karena Allah Ta'ala, adalah arti daripada doa berwudu. Kemudian anak-anak sekalian, barang siapa yang berwudu dengan tata cara yang sudah Ustadz sampaikan tadi, dari awal hingga akhir dengan sempurna, kemudian berdoa, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga. Terserah bagi anak-anak, silakan mau masuk melewati yang mana. Sudah dibukakan oleh Allah
8 pintu surga. Baik, sampai sini pelajaran kita, dan sebelum Ustadz akhiri, di sini ada tugas, ya, yakni menghafal doa sebelum berwudu dan sesudah berwudu. Sebelum berwudu doanya adalah Bismillah. Kemudian sesudah berwudu adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, jadi doanya cukup sampai di situ saja, ya. Nah, baiklah anak-anak, setelah sampai dengan ini, anak-anak sekalian sudah selesai mempelajari makna daripada bersuci dan tata cara berwudu. Dan silakan dikerjakan tugasnya, dihafalkan. Ustaz mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.